Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025. Kita akan bahas kedatangan tim hukum Pak Tom bersama Pak Tom Lembong ke Komisi Yudisial untuk melaporkan hakim yang menyidangkan beliau beberapa waktu yang lalu ya. Di sini ada keterangan dari ketua tim hukumnya, Bapak Dr. Haji Ari Yusuf Amir, SHMH, itu yang diwawancara oleh Pak Tommy Ristianto. Kemudian ada juga konpres Pak Tom itu bersama para pimpinan Komisi Yudisial, beliau juga didampingi oleh para kuasa hukumnya ya, menyampaikan sejumlah poin. Nanti kita akan dengarkan videonya dan mohon izin untuk ditayangkan ulang dari kanal YouTube-nya Hukum Perubahan. Terima kasih. Teman-teman, kita akan putarkan videonya dan kita akan sedikit mengulik ya. Selamat mengikuti. Pak Tom Lembong itu sudah bebas gitu ya. Nah, sebagian orang ada yang menganggap di komen-komen itu di sosial media ada yang berkata bahwa wah ini ngapain kok jadi malah ya agak berlebihan lah dinilainya gitu. Betul. Jadi gimana tuh Pak tanggapannya? Ya, saya banyak sekali mendapat respon seperti itu ya. Dari beberapa juga yang nelpon saya, ngapain lagi kan udah bebas. Nah itu dia tuh masalahnya nih. Pak Tom ini bukan berjuang untuk dirinya sendiri. Kami juga bukan berjuang hanya untuk Pak Tom. Kami memperjuangkan nilai-nilai gitu loh. Itu yang tidak dipahami oleh kawan-kawan ini. Nilai-nilai ini adalah apa? Bagaimana kita mewujudkan hukum kita itu berkeadilan. Sehingga penegak hukum kita tuh harus betul-betul korektif gitu loh, betul-betul benar gitu. Nah, dengan peristiwa Pak Tom ini ada evaluasi total di situ. Tujuannya itu. Kalau seandainya dievaluasi secara total, hakim ini diberikan hukuman, diberikan sanksi, lalu buat hakim-hakim yang lain akan berpikir ke depannya, jangan lagi kami mengulangi seperti ini dong gitu. Dan kita melindungi semua masyarakat tujuannya. Jadi bukan hanya untuk Pak Tom. Jadi bukan balas dendam ini ya? Bukan sama sekali. Pak Tom udah ikhlas. Mau udah Oke. ikhlas, kita juga sudah ikhlas, tapi kita ingin perbaikan hukum di negara ini. Oke. Kami menyampaikan bahwa tujuan kami dalam mengajukan laporan, termasuk para hakim ke Komisi Yudisial, itu 100% motivasi kami adalah konstruktif. Ya. Tidak ada 0,1% pun niat destruktif. Ya. Dan ya inti daripada karir saya itu selalu mensukseskan orang dan mensukseskan lembaga. Ya, tidak ada dalam rekam jejak saya mencoba menjatuhkan atau menggagalkan ya, seseorang atau sekelompok orang atau apalagi sebuah institusi. Ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Amzulian, dengan perhatian masyarakat yang begitu luas dan dalam pada perkara saya, ini kami lihat momentum yang sangat positif. Ya. Ya, teman-teman itu tadi ya keterangan yang disampaikan oleh Pak Ari dengan Pak Tom ya. Di sini kalau boleh kita highlight, Pak Tom itu memberikan keyakinan 100% bahwa motivasinya adalah konstruktif untuk ikut bersama membenahi lembaga pengadilan atau peradilan begitu. Dan beliau juga menyampaikan ini juga tanggung jawab bersama untuk tidak membiarkan praktek-praktek di pengadilan yang melanggar kode etik, yang tidak profesional. Itu adalah dua kata yang sedang diadukan kepada Komisi Yudisial ya. Ini adalah lembaga independen yang dibentuk pasca reformasi untuk memantau, mendengarkan masukan dalam persidangan ya yang berlangsung. Misalnya ada keluhan-keluhan, ada aduan-aduan terhadap hakim yang memutuskan apakah nanti akan diuji ya hakim tersebut itu melanggar kode etik atau tidak, apakah hakim itu sudah sesuai dengan tupoksinya, bersikap dan berlaku profesional, ataukah ada motif-motif yang lain dalam memimpin persidangan. Nah, laporan itu sudah diterima, sudah ada audiensi kemarin. Jadi kita akan tunggu bagaimana progresnya. Nanti mudah-mudahan bisa kita update. Di sini saya ingin izin membahas dulu sedikit saja yang disampaikan oleh Bapak Ari ya. Jadi video lengkapnya silakan teman-teman akses bisa di kolom deskripsi ya, atau langsung ke kanal YouTube-nya Hukum Perubahan. Terima kasih sekali lagi videonya izin untuk ditampilkan. Jadi lengkapnya nih Pak Ari itu memberikan beberapa poin. Pertama beliau dengan santai ingin mengulang memori kembali bahwa beliau tuh kangen dengan KY. Kenapa? Kalau tidak salah ya, Pak Ari itu termasuk penasihat Komisi Yudisial sebelumnya. Jadi ketika beliau datang lagi ke kantor tersebut, itu ya ungkapan refleksi yang pertama adalah kangen gitu. Kemudian yang kedua, Pak Ari juga menyampaikan bahwa KY yang dibentuk pasca reformasi adalah lembaga independen yang posisinya itu sangat ideal. Karena
dia bisa mengawasi atau melakukan pengawasan dalam proses jalannya persidangan atau pengadilan gitu. Dan menerima aduan-aduan dari masyarakat yang menurut mereka itu perlu dibuatkan laporan misalnya seperti yang dilakukan oleh Pak Tom bersama kuasa hukumnya. Kemudian kedatangan tim hukum bersama Pak Tom juga untuk beraudiensi dan menyampaikan laporan itu salah satu tujuannya juga adalah menurut Pak Ari untuk dapat membangkitkan kejayaan dan kewenangan Komisi Yudisial dengan menindaklanjuti laporan tersebut. Kenapa? Kalau boleh kita catat ya beberapa poinnya menurut Pak Ari itu. Satu, karena persidangan Pak Tom itu menarik atau mencuri lah istilahnya, menarik perhatian publik hampir se-Indonesia tuh. Semua kalangan lah ya, mulai dari aktivisnya, para politisinya, kalangan anak mudanya, orang tuanya, akademisinya, pakar hukumnya, konten kreator, kemudian influencer, ibu-ibu, anak-anak mahasiswa juga. Jadi lintas kalangan. Dan sempat tadi yang disampaikan oleh Pak Tom ada kata yang baru yang itu benar-benar jadi semacam edukasi untuk publik juga ya, secara tidak sengaja, yaitu tentang kata mens rea atau niat jahat. Jadi karena kasus ini mendapat sorotan yang begitu terang di mata publik, maka laporan yang disampaikan oleh tim hukum dan Pak Tom menjadi punya landasan supaya apa yang terjadi kepada Pak Tom itu masyarakat yang berikutnya tidak mengalami hal yang sama gitu ya. Yang namanya lembaga peradilan, pengadilan disitulah yang harusnya bisa didapatkan keadilan kan, kira-kira begitu. Tapi itu kemarin nggak didapatkan oleh Pak Tom. Kemudian catatan yang kedua yang Pak Ari sampaikan itu adalah publik itu kan pada akhirnya setelah menyoroti kasus Pak Tom, mereka menilai posisi hakimnya nih, termasuk ketika hakim tahu-tahu pada saat vonis itu bicara ekonomi kapitalis yang diarahkan kepada Pak Tom. Padahal selama proses dakwaan tuntutan itu nggak pernah muncul, tapi tiba-tiba pada saat vonis muncul. Pak Tom menerapkan ekonomi kapitalis gitu. Sementara beliau melakukan kerjasama loh dengan lembaga-lembaga koperasi, baik yang ada di Inkopol untuk induk koperasi kepolisian maupun yang ada Inkopkar, induk koperasi Kartika untuk yang TNI AD ya. Kan bertentangan antara koperasi dengan yang dituduhkan oleh pihak majelis hakim kan. Nah disinilah yang ingin digali, kenapa kok tiba-tiba ada dalam tanda kutip selundupan itu tuh yang memihak ekonomi kapitalis itu. Kemudian catatan berikutnya yang ketiga yang disampaikan oleh Pak Ari juga, beliau mengadukan ini kepada Komisi Yudisial yang memang itu sebagai tugasnya untuk menyelidiki para hakim, karena dinilainya sejak awal hakim tidak berlaku imparsial atau independen dan tidak berlaku profesional gitu. Teman-teman mungkin kalau nonton sidang-sidangnya itu pernah melihat satu momen ketika Pak Ari bersama tim hukumnya itu walk out. Saking kecewanya tuh. Karena yang diminta oleh kuasa hukumnya adalah Bu Rini Sumarno kalau nggak salah ya, mantan menteri itu diminta hadir ke persidangan supaya keterangan beliau itu bisa diuji. Bukan hanya berdasarkan BAP yang dibacakan oleh JPU. Tapi ternyata karena alasan ada apa ya kalau nggak salah acara keluarga atau liburan gitu, ternyata nggak bisa dihadirkan. Disitulah kecewanya, buat apa kami dengarkan yang sifatnya tuh hanya satu arah. Nggak. Padahal di dalam persidangan itu keterangan itu harus diuji kan kebenarannya begitu. Terus yang kedua misalnya pada saat kuasa hukum juga itu menyampaikan keluhannya misalnya tentang perbedaan kualitas kursi gitu antara yang didapatkan oleh tim hukum dengan yang didapatkan oleh JPU. Kualitasnya lebih nyaman yang di JPU. Coba bayangin, sidang itu kan nggak sebentar. Bisa 9 jam gitu ya. Kalau kondisi atau tempat duduknya nggak nyaman, itu nggak, bayangin tuh. Kita kalau duduk aja kan tempatnya nggak nyaman gitu, ya berpengaruh ya dalam kualitas membela klien. Kemudian apalagi? Kalau kita perhatikan juga ada satu video yang ketika Pak Tom itu dalam tanda kutip jadi tukang kayu. Beliau membetulkan meja yang rusak di ruang sidang itu. Luar biasa ya. Itu sempat viral juga. Nah itu diantara beberapa apa ya yang dikeluhkan yang dianggap nggak profesional. Termasuk ya pada saat kan harusnya segala perangkat persiapan itu difasilitasi oleh pihak pengadilan ya. Tapi mereka harus tim hukum ini harus kerja sendiri gitu istilahnya. Nyiapin
dari A, B, C gitu ya untuk menampilkan atau menyajikan slide-slide begitu. Teknisnya jadi seperti ini kayak pembantu umum yang harusnya itu udah dipersiapkan oleh pihak pengadilan. Ada sejumlah catatan itu ya yang dianggap nggak profesional termasuk yang tadi berlaku tidak imparsial atau tidak independen. Kemudian catatan yang keempat adalah ketika laporan ini dimasukkan, harapan dari tim kuasa hukum dan Pak Tom adalah supaya KY itu bisa menguji dan membuktikan apakah majelis hakim yang memimpin persidangan itu melanggar kode etik dan profesionalisme sebagai hakim atau enggak. Disitulah perannya dari KY ya, untuk nanti mungkin hakimnya akan diminta keterangan dan seterusnya dan seterusnya. Lalu catatan yang berikutnya apalagi harapan dari kuasa hukum ketika ini dilaporkan agar masyarakat yang lainnya itu yang nggak punya sorotan seperti Pak Tom, yang nggak punya istilahnya tuh privilege lah, dukungan yang begitu luas dari masyarakat, itu nggak terjadi kepada masyarakat yang lainnya yang nggak mendapat sorotan, nggak mendapat dukungan dari publik yang begitu luas, sehingga mereka tetap bisa mendapatkan keadilan. Ada satu kata penting dari Pak Ari dalam pernyataannya ya, bahwa pengadilan itu adalah benteng terakhir keadilan, benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan. Karena menurut beliau menurut beliau jaksa bisa salah, polisi bisa salah, tapi kalau pengadilannya benar, maka keadilan akan didapatkan. Kira-kira itu sih. Makanya ketika muncul misalnya sebagian suara-suara yang sumbang, kok Pak Tom ngelaporin sih? Udahlah, udah enak aja. Bebas, udah dapat abolisi kok malah lapor-lapor segala, apalagi sih yang dicari. Nah, disinilah keterangan dari kuasa hukumnya, Pak Ari itu menyampaikan bahwa kalau Pak Tom berpikirnya individualistik, ya beliau berpikir, udah bebas ngapain juga. Tapi semenjak beliau keluar tuh dari lapas, itu kan udah ditunggu masyarakat ya malam itu. Pak Tom menyampaikan bahwa karena masyarakat tidak meninggalkan Pak Tom, maka Pak Tom tidak akan meninggalkan masyarakat. Jadi beliau akan terus membantu lah proses-proses yang seperti ini tuh, termasuk yang melakukan pelaporan ke KY itu dalam rangka membantu supaya kualitas pengadilan itu bisa jauh lebih baik dan memberikan keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat. Itu catatannya tuh teman-teman. Sementara untuk Pak Tom sendiri, beliau dengan amat rendah hati ya, dan ingin menghalau persepsi yang negatif yang mungkin muncul, beliau jelaskan dan tegaskan bahwa 100% motivasinya melaporkan hakim ke KY itu adalah dalam rangka konstruktif. Bahkan 0,01% aja nggak ada niatan untuk destruktif, menghancurkan personal, menghancurkan lembaganya, nggak ada niat dan tujuan tersebut dari Pak Tom. Kemudian Pak Tom juga menyampaikan di bagian akhirnya itu bahwa kita udah sepakat menurut Pak Tom ini bersama tim kuasa hukum dan komisi yudisial bahwa kita tidak akan membiarkan hal ini terus terjadi. Orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan lah karena misalnya proses-proses yang dijalani ada rekayasa hukum misalnya begitu. Nah, kira-kira itulah catatannya ya teman-teman ya. Untuk lengkapnya teman-teman bisa cek langsung di kanal YouTube-nya Hukum Perubahan. Di sana update-nya lengkap dan terus terang itu eksklusif ya. Dan saya mohon izin untuk sekali lagi menayangkan secara singkat potongan-potongan videonya. Terima kasih teman-teman. Silakan berbagi komentar dan pandangannya terkait hal ini di kolom komentar. Dan saya izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.